Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah, jumpa lagi pada mata pelajaran tematik, materi, teks eksplanasi, dan rangkaian listrik paralel. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan informasi penting pada teks eksplanasi, menjelaskan rangkaian paralel, dan membuat rangkaian paralel. Silahkan kalian buka modul pekan ini di halaman 16. Kalian akan menemukan teks eksplanasi yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Silahkan kalian baca dulu teks tersebut. Nah, pada teks eksplanasi ini, kali ini kita akan bersama-sama menentukan informasi penting pada paragraf 1, paragraf 2, maupun paragraf 3. Pada paragraf 1 ini, kira-kira apa ya yang menjadi pernyataan umum atau topik yang dibahas pada paragraf tersebut? Benar sekali. Informasi penting pada paragraf ini yaitu Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas. Selanjutnya, silahkan kalian tentukan informasi penting yang ada pada paragraf 2 dan informasi penting yang ada pada paragraf 3. Perlu kalian ketahui bahwa paragraf 2 merupakan deret penjelas dan paragraf 3 merupakan interpretasi atau kesimpulan dari penulis. Pada teks yang tadi kalian baca membahas tentang rangkaian paralel. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu rangkaian paralel, kenapa rangkaian paralel digunakan, di mana kita bisa melihat contohnya, dan bagaimana cara pembuatannya. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun bercabang atau bertingkat. Pada gambar dapat kalian lihat bahwa setiap lampu berada di cabang yang berbeda. Ketika saklar ditutup, maka arus listrik akan mengalir dan menyebabkan lampu 1 dan lampu 2 menyala. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam karena kabelnya terputus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Hal ini terjadi karena arus listrik masih bisa mengalir melalui kabel yang lain. Hal inilah yang kemudian menjadi kelebihan dari rangkaian paralel, yaitu jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Nyala lampu juga sama terang. Tetapi, rangkaian ini juga memiliki kekurangan karena dia membutuhkan kabel yang lebih banyak sehingga biaya pembuatannya lebih mahal. Coba kalian perhatikan gambar. Kira-kira apa yang akan terjadi jika salah satu arus listrik terputus? Benar, yang terjadi adalah lampu 2 akan padam, sedangkan lampu 1 dan 3 tetap menyala. Hal ini terjadi karena arus listrik masih bisa mengalir melalui cabang kabel yang lain, sehingga akan ada satu lampu yang padam dan 2 lampu yang tetap menyala. Contoh penggunaan rangkaian paralel dapat kita lihat pada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas dapat menyala bergantian. Selain itu, kita juga bisa melihat contoh rangkaian paralel pada rangkaian listrik rumah kita. Terkadang ketika kita mematikan salah satu lampu di ruangan, maka di ruangan rumah yang lain lampunya akan tetap menyala. Hal itulah yang merupakan contoh dari penggunaan rangkaian paralel. Ada 3 cara dalam membuat rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian paralel lampu, di mana lampu disusun bercabang. Yang kedua, rangkaian paralel baterai, yaitu baterai disusun bercabang.
Yang ketiga adalah rangkaian paralel baterai dan lampu, di mana lampu dan baterai disusun bercabang. Mari kita simak cara membuat rangkaian paralel. Yang diperlukan adalah lampu dan dudukannya, kabel, saklar, baterai, gunting, dan lakban. Siapkan kabel yang sudah dipotong bagian ujungnya sehingga kawat tembaganya sudah terlihat. Caranya adalah dengan memotong sedikit di bagian ujungnya. Kemudian bisa kalian putar bagian yang tadi dipotong sampai kawat tembaga kabel terlihat. Lakukan hal yang sama pada kabel-kabel yang lain. Selanjutnya, pasangkan lampu pada dudukan lampu dan lakukan pada lampu-lampu yang lain. Kemudian, hubungkan lampu dengan ujung kawat kabel tembaga. Lakukan hal yang sama pada ujung yang lain. Susunlah lampu yang sudah dipasang dengan kabel secara bertingkat. Kemudian hubungkan kabel dengan cara memilin ujung kabel tembaga. Lakukan hal yang sama pada bagian kabel sebelah kiri. Kemudian hubungkan kabel dengan saklar. Selanjutnya, setiap ujung kabel dapat dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif baterai. Agar terlihat lebih rapi, kalian bisa menempelkan rangkaian paralel ini pada kertas kardus. Kalian bisa menempelkannya dengan menggunakan selotip. Nah, sudah jadi rangkaian paralelnya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian cek kuis yang sudah Ustazah sematkan pada Google Classroom. Insya Allah, jika kalian sudah menyimak materi hari ini dan membaca kembali modul yang sudah disiapkan, kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mudah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.